Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sintia Rahmi. Baiklah, pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya mengenai digitalisasi pengembangan kompetensi pedagogik pada guru. Hal-hal yang akan saya jelaskan adalah: 1. Pengertian kompetensi pedagogik. 2. Dunia digitalisasi dalam kompetensi pedagogik. Yang ketiga, tujuan dan manfaat digitalisasi kompetensi pedagogik. Dan yang terakhir adalah contoh digitalisasi kompetensi pedagogik pada guru. Baiklah, slide pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang pengertian kompetensi pedagogik pada guru. Guru profesional itu ditandai oleh 4 macam kompetensi. Yang pertama ada kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Sebagaimana yang kita tahu, di dalam kriteria kompetensi pedagogik dan kompetensi sosial sudah dimasuki unsur teknologi digital. Maka dapat saya simpulkan bahwa kompetensi pedagogik digital atau pedagogik cyber adalah alat bantu digital di dalam pembelajaran. Alat-alat digital itu dimulai dari yang paling sederhana, seperti itu adalah komputer, hingga yang paling rumit adalah aplikasi-aplikasi yang ada di dalam gadget. Nah, pembelajaran digital juga itu sebenarnya mempermudah guru karena dia memberikan kelebihan berupa tidak terbatas akses ruang dan waktu. Jadi di dalam kompetensi pedagogik ini, digitalisasi sangat berperan penting bagi guru di dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah. Saya akan menjelaskan tentang dunia digitalisasi dalam kompetensi pedagogik. Nah, seperti yang sudah kita bahas tadi, di dalam kompetensi pedagogik, dunia digitalisasi itu sangat berperan penting, sangat erat kaitannya. Maka, kompetensi yang harus dimiliki guru di dalam dunia digital yaitu adalah melakukan peningkatan kemampuan pedagogisnya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan melakukan pelatihan terkait metode pengajaran dan sumber pembelajaran. Nah, dalam kompetensi ini, sebenarnya sebelum mengikuti pelatihan itu, guru harus memiliki 10 kemampuan. Seperti yang pertama yaitu menguasai bahan pembelajaran yang disajikan. Seperti yang kita tahu bahwa di dalam pembelajaran biasa pun guru harus memahami atau menguasai pembelajaran yang akan ia sajikan. Kemudian yang kedua adalah kemampuan mengelola program pembelajaran. Kemampuan mengelola program pembelajaran ini bisa dilakukan dengan bagaimana cara ia memanfaatkan media sosial atau memanfaatkan platform digital untuk mengelola pembelajaran yang tidak terbatas ruang dan waktu tadi. Yang ketiga, kemampuan pengelolaan kelas. Kemampuan pengelolaan kelas ini ditandai dengan mampunya si guru memanfaatkan atau menggunakan media digital untuk melakukan pembelajaran secara digital. Kemudian kemampuan menggunakan sumber media dan sumber belajar. Nah, hal inilah yang harus dilakukan pelatihan karena banyak sekali di antara guru-guru yang belum pandai atau belum bisa menggunakan media pembelajaran secara digital. Sederhananya saja seperti PowerPoint. PowerPoint saja masih banyak guru-guru yang tidak paham menggunakannya dan tidak paham cara melakukannya. Oleh karena itulah dibutuhkan yang namanya pelatihan pedagogis guru. Nah, kemudian yang kelima ada kemampuan untuk menguasai landasan-landasan pendidikan. Yang keenam, kemampuan mengelola interaksi belajar melalui aplikasi dan digitalisasi yang sudah dipilih oleh si guru tadi. Nah, kemudian kemampuan menilai prestasi peserta didik melalui kegiatan pembelajaran. Nah, kan di dalam menggunakan media sosial, di dalam menggunakan media digital, guru itu harus tahu aspek-aspek dan poin-poin apa yang akan dinilai kepada siswa melalui platform digital yang dia pilih. Kemudian ada kemampuan mengenal fungsi dan program pelayanan bimbingan dan penyuluhan. Dan terakhir, kemampuan mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah. Jadi, walaupun dia menggunakan platform digital, guru harus tahu dulu bagaimana administrasi yang akan diserahkannya kepada sekolah, seperti contoh pembuatan RPP-nya. RPP-nya itu berisi tentang langkah-langkah pembelajaran menggunakan media digital yang dilakukannya. Misalnya dia menggunakan aplikasi media sosial, dia menggunakan hal lain gitu. Selanjutnya itu pertimbangan penggunaan teknologi digital. Kenapa kita harus menggunakan teknologi digital? Karena pertama, Indonesia itu sebenarnya tertinggal dari segi teknologi
dari segi penggunaan teknologi, padahal penggunaan teknologi itu sangat bermanfaat untuk menghemat waktu, tenaga, dan juga materi. Yang kedua, teknologi digital itu memiliki fungsi yang sangat relevan untuk diintegrasikan dalam kegiatan pembelajaran. Seperti yang kita tahu bahwa sekarang semua siswa pun sudah memegang Android gitu. Yang ketiga, teknologi digital merupakan revolusi yang mau tidak mau harus dijalanin. Yang keempat, dari segi fungsinya, teknologi digital itu berjalan secara cepat, jadi menghemat waktu dan juga tenaga. Yang kelima, penggunaan teknologi digital dalam bentuk online itu sudah melambah ke kegiatan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Sebenarnya apa sih tujuan dan manfaat digitalisasi kompetensi pedagogik itu? Ya, saya akan jelaskan. Yang pertama itu tujuan dan manfaatnya itu adalah untuk menciptakan guru profesional, kreatif, dan mampu menciptakan pembelajaran hebat melalui teknologi digital. Yang kedua, menjadikan guru independen yang hidup dan tumbuh dalam kebebasan digital. Kebebasan digital ini adalah kebebasan untuk mengekspresikan dirinya menggunakan media sosial atau media digital lainnya dalam melakukan kegiatan pembelajaran, sehingga pembelajaran yang dilakukan oleh guru itu tidak monoton, ada perkembangannya dari waktu ke waktu. Nah, yang ketiga, memiliki karakter instan. Karakter instan di sini adalah karakter yang sangat dibutuhkan oleh guru untuk mencapai kemampuan tadi, mencapai tujuan pembelajarannya menggunakan teknologi digital. Yang keempat itu menjadi eksploratif. Eksploratif di sini adalah guru semakin giat untuk mencari, untuk mengembangkan diri dia, menciptakan media pembelajaran yang baik dalam teknologi digital. Nah, contohnya itu apa aja yang bisa dilakukan? Nah, guru dapat membuat kelompok belajar online, terus guru dapat menggunakan media sosial atau media platform online lainnya sebagai kegiatan pembelajaran. Tapi perlu diingat bahwa guru itu tetap bekerja sebagai motivator, fasilitator, dan dinamisator, karena guru tetap berada di kelas atau di platform online dalam memantau kegiatan siswa di kegiatan yang di platform media sosial yang sudah guru siapkan. Pedagogik seperti apa sih yang harus dimiliki guru di era digital? Baik, saya akan jelaskan. Yang pertama itu adalah kesadaran diri sendiri, yaitu guru itu harus sadar bahwa di era digital ini mau nggak mau mereka tuh harus ikut dalam berpartisipasi dalam kegiatan digital ini. Mereka harus menggunakan aplikasi-aplikasi digital dalam melakukan pembelajaran. Nah, yang kedua itu adalah minat serta motivasi guru itu sendiri. Setelah guru itu sadar bahwa era digital itu harus mereka ikuti, maka mereka harus memiliki minat dan motivasi untuk membuat pembelajaran digital. Nah, yang ketiga harus didukung dengan sarana dan fasilitas. Misalnya di sekolah mungkin harus didukung dengan wifi, didukung dengan kepala sekolah atau kurikulum lainnya, serta didukung oleh siswa yang mau untuk melakukan pembelajaran secara digital. Nah, yang keempat itu adalah pengalaman itu sendiri didapat dari bagaimana sih guru-guru melihat teman-teman yang lainnya atau melihat dari platform sosial media lainnya tentang pembelajaran era digital. Ya, ini mencari pengalaman sendiri atau guru pernah melakukannya terhadap siswanya itu, percobaan pertama, percobaan kedua, dan seterusnya, sehingga guru menjadi lihai dalam melakukan pembelajaran di era digital. Nah, yang terakhir adalah melakukan pelatihan. Ini merupakan salah satu hal yang sangat penting karena pelatihan era digital untuk guru dapat membuat siswa lebih paham dan lebih mengerti apa yang harus dilakukannya selanjutnya jika terjadi jika terjadi atau dilakukannya media pembelajaran menggunakan metode digital. Akan berikan 2 contoh kompetensi pedagogik di dalam dunia digital atau di dalam digitalisasi pendidikan. Yang pertama itu adalah si guru itu harus melakukan atau mengikuti pelatihan mengenai kompetensi pedagogik dan pengembangan media pembelajaran, seperti melakukan pengembangan media pembelajaran, melakukan pengembangan bahan ajar, terus mencari tahu tentang perkembangan sumber belajar digital. Nah, pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada guru ini akan memberikan guru itu suatu pengalaman yang akan dikembangkannya menjadi bahan ajar dia sendiri, media pembelajaran dia sendiri. Jadi guru dapat menciptakan media pembelajaran dan sumber pembelajaran aktif yang akan dibagikan kepada siswa. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti menciptakan suatu media pembelajaran secara digital, bisa menggunakan media sosial ataupun aplikasi-aplikasi yang ada di handphone, seperti menggunakan Google Classroom atau penggunaan media sosial TikTok, WhatsApp, Twitter, Facebook,
dan Instagram sebagai media pembelajaran untuk melakukan diskusi kepada siswa. Contohnya misalnya kalau kita ingin melakukan diskusi secara terbuka itu bisa menggunakan video seperti TikTok, IGTV, atau di Facebook. Atau jika kita ingin melakukan pembahasan secara virtual atau secara ketikan, kita bisa menggunakan WhatsApp dan Twitter. Dan jika kita ingin mengumpulkan tugas, kita bisa menggunakan Google Classroom. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah guru perlu mengatasi kompetensi digital di era abad 21. Nah, abad 21 itu ditandai dengan kemajuan teknologi. Itulah kita berada sekarang di zaman era revolusi 4.0. Nah, guru harus cepat menyesuaikan diri dan harus mengupdate ilmu digital untuk diterapkan di dalam pembelajaran di kelasnya. Nah, peran guru itu sebenarnya cukup mudah. Guru itu diistilahkan memiliki tugas untuk memanusiakan manusia. Nah, dengan kompetensi pedagogik yang dimilikinya, guru harus mampu mengajak siswanya untuk menggunakan media sosial itu secara bijak. Contohnya dengan melakukan pembelajaran di media sosial itu. Jadi siswa tidak melenceng menggunakan media sosialnya itu. Nah, guru harus membuat sebuah perencanaan yang lengkap untuk diterapkan di sekolah, seperti perencanaan tentang pembelajaran apa yang harus dia lakukan, kemudian apa yang harus dia terapkan, media apa dan sebagainya gitu. Jadi guru itu harus matang menggunakan media sosialnya dan membuat perencanaan tentang penggunaan digitalisasi pendidikan kepada siswa. Jadi kompetensi pedagogi di sini itu lebih kepada kesiapan guru dalam menggunakan media sosial atau media digital dalam melakukan pengajaran kepada siswa. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan untuk melakukan voice note di dalam WA group ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.